Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, mengawali perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke presentasi materi pertama, yaitu direct instruction. Nah, saya sudah memilih satu kelompok untuk menjadi wakil untuk menampilkan materi pertama ini, dan saya telah memilih kelompok 3 terlebih dahulu untuk menampilkannya. Nah, kepada kelompok 3, kawan-kawannya dan beserta tim keseluruhan, silahkan dipersiapkan. Ada kelompok 3? Ada, Pak. Oke, silahkan dipersiapkan ya. Nah, selanjutnya nanti langsung saja langsung saja. Jadi komandonya atau moderatornya itu nanti langsung dari kelompok yang menampilkan ya, atau kelompok 3. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga sama ya. Semuanya nanti langsung saja ditujukan ke kelompok 3. Nah, nanti di akhir barulah saya akan memberikan pembahasan singkat terkait dengan materinya. Nah, kepada kelompok 3 saya persilahkan. Nah, yang lain diharapkan mematikan dulu mikrofon dan videonya supaya akses kita lebih lancar ya. Nah, tidak terganggu dan lebih lancar. Nah, jadi khusus untuk pemateri saja terlebih dahulu yang boleh menampilkan video dan juga membuka akses mikrofonnya. Nah, silahkan kepada kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman serta Bapak. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat. Pertama-tama, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Model Direct Instruction. Kelompok 3 sendiri berisikan anggota berikut. Saya, Ninda Ike Puspita, sebagai moderator serta pemateri. Kemudian teman saya, Restika Pamungkasi, Febrilia Gerina, Nuzul Aldia Ramadanti, serta Fitra Dewi. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Fitra. Kepada Fitra dipersilakan. Oke, terima kasih atas pada moderator. Oke, saya akan mempresentasikan langsung pada slide pertama. Ada latar belakang. Menurut Lyons 2003, proses belajar mengajar adalah bagaimana merancang instruksi yang efektif yang dapat mengatasi beragam pembelajaran, gaya, dan latar belakang akademis. Belajar adalah yang terbukti tidak hanya perubahan perilaku, tetapi juga perubahan proses kognitif. Siswa yang efektif belajar terjadi sebagai akibat dari pengajaran yang efektif, strategis, serta pengetahuan guru subjek masalah. Kemudian salah satu model pembelajaran yang efektif adalah model direct instruction.
Instruksi langsung telah lama dianggap sebagai metode yang layak untuk mengajarkan kepada siswa. Menurut Canvas 2014. Next. Kemudian, apa itu model direct instruction? Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa berkenaan dengan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Kemudian ilustrasi pembelajarannya. Berikut merupakan ilustrasi pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran langsung yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar. Nah, di sini bahwa guru akan menyampaikan apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai ini gitu. Kemudian yang kedua, guru menyampaikan materi dengan membahas bahan ajar melalui kombinasi ceramah dan demonstrasi. Jadi, guru akan menyampaikan materi dengan mendetailkan dengan secara rinci melalui metode ceramah dan demonstrasi. Kemudian yang ketiga, setelah materi selesai disampaikan, guru memberikan LKS kepada siswa untuk dikerjakan sebagai latihan secara berkelompok. Kemudian selanjutnya guru bersama siswa membahas LKS. Nah, setelah lembar kerja siswa itu diberikan, maka guru dan siswa akan membahas secara bersama-sama. Kemudian, di akhir pembelajaran, guru memberikan soal-soal latihan sebagai pekerjaan rumah. Nah, setelah membahas dari LKS, guru akan melatih siswanya untuk mencoba mengerjakan latihan melalui pekerjaan rumah. Kemudian ciri-ciri model pembelajaran langsung, yaitu yang pertama, adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar. Yang kedua, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Nah, di sini guru akan memberikan pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Artinya, guru akan memberikan gambaran bagaimana pembelajaran ini akan berlangsung. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsung dan berhasilnya pengajaran. Nah, di sini lingkungan juga akan berpengaruh untuk proses belajar mengajar itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Yang pertama, yaitu model pembelajaran direct instruction atau DI. Guru bisa mengontrol muatan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, model pembelajaran dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, model pembelajaran. Selain siswa dapat mendengar atau melalui penyampaian materi tentang suatu pelajaran, juga sekaligus siswa dapat melihat melalui pelaksanaan demonstrasi. Yang keempat, dengan lain adalah pembelajaran direct instruction biasa digunakan untuk jumlah siswa atau ukuran kelas besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu hanya untuk kemampuan mendengar dan menyimak yang baik, tidak dapat melayani perbedaan kemampuan siswa. Kedua, menekankan pada komunikasi satu arah atau one-way communication. Model pembelajaran langsung hanya dapat berlangsung dengan baik apabila siswa memiliki kemampuan menyimak dan mendengar yang baik, namun tidak dapat melayani perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran sangat terbatas pula di samping itu. Komunikasi satu arah biasanya mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ini merupakan referensi. Berarti selesai sudah kami menyampaikan materi. Sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapatnya terhadap sesuatu? Saya persilahkan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk membuka mic-nya, open mic-nya. Setitiara ingin bertanya. Silakan Setiara sebutkan nama dan kelompoknya. Setitiara Yumardi dari kelompok 1. Bisa buka slide yang sebelumnya nggak? Ciri-ciri kalau nggak salah tadi. Sebelumnya lagi. Iya. Kan ciri-ciri model pembelajaran langsung kan ada 3 tuh kan. Ini yang poin B, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Bisa dijelaskan kembali tidak maksud dari sintaks tuh bagaimana gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Seti atas pertanyaannya. Baiklah, untuk pertanyaannya kita tampung dulu ya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Nurzamin Al-Utami dari kelompok 2, izin bertanya. Dipersilakan kepada Nurzam, silakan sebut nama dan kelompoknya. Nama saya Nurzamin Al-Utami dari kelompok 2. Baik, jadi pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan kombinasi ceramah? Dan apakah menurut kalian model direct instruction ini efektif untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar? Terima kasih. Terima kasih kembali Nurzam atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Saya Ninda. Dipersilakan kepada yang berbicara. Saya Yana Esya Putri dari kelompok 1 ingin bertanya, bisa buka slide bagian kekurangan? Nah, di situ di poin A dijelaskan kekurangan dari model pembelajaran ini itu hanya untuk kemampuan mendengar dan menyimak yang baik, tidak dapat melayani perbedaan kemampuan siswa. Nah, maksud dari tidak dapat melayani perbedaan kemampuan siswa itu yang bagaimana? Terima kasih. Terima kasih kembali Yana. Oh iya, saya lupa. Untuk pertanyaannya, ini sesi pertama kami akan buka 3 pertanyaan ya, teman-teman. Jadi pertanyaannya cukup sampai 3 dulu untuk sesi pertama diskusi ini. Kami mohon waktu sejenak untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih.
Izin moderator. Silakan kepada Fitra. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Seti, di mana pertanyaannya itu apakah yang dimaksud dengan sintaks dan pola pemikiran. Nah, diambil dari kata sintaks. Sintaks itu adalah ilmu yang mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Maksudnya, kita sebagai guru itu harus bisa memperkecil pengertian gitu. Misalnya mentradisionalkan bagaimana pengertian itu dapat dipahami oleh siswanya. Jadi kayak mempermudah bahasa sehingga muridnya itu bisa memahami seperti itu. Nah, untuk pola pemikirannya tuh bagaimana kita bisa merangkai katanya untuk keseluruhan supaya dapat menjadi suatu inti yang pas gitu dari sintaksnya. Sintaks itu kayak dipermudah kata-katanya, mencari kalimat yang mudah untuk dimengerti oleh murid-murid seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan sintaks dan pola keseluruhannya itu bagaimana kita dapat menyederhanakan kalimat-kalimat untuk menjadikan suatu inti yang mudah dimengerti oleh murid. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Fitra. Kemudian saya kembalikan lagi kepada penanya. Bagaimana Seti? Apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanggapi? Bu Mod, saya ingin menanggapi bentar, boleh nggak? Silahkan. Kan tadi itu kan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Kalau misalnya perumpamaan gitu, kalau perumpamaan itu termasuk sintaks bukan ya? Terima kasih Seti atas tanggapannya. Terima kasih kembali. Saya kembalikan ke Fitra. Bagaimana Fitra? Izin Bu ya. Ya, silakan. Kalau perumpamaan seperti itu Kak, kayak kata konotasi gitu Kak. Nah, seperti itu bisa juga untuk mempermudah gitu, kayak menggambarkan ini contohnya gitu. Bisa menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Fitra. Bagaimana Seti? Iya Bu. Baik, terima kasih bisa saya tangkap. Baik, terima kasih Seti. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini saya akan coba menjawab. Pertanyaan kedua dari Nurgam. Pertanyaannya maksud dari kombinasi ceramah dan apakah model ini cocok untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, saya akan menjawab untuk bagian kombinasi ceramahnya. Jadi, maksud dari kombinasi ceramah ini, ceramah yang bervariasi. Nah, ceramah yang bervariasi ini maksudnya kayak kombinasi ataupun gabungan dari beberapa metode mengajar. Jadi, dalam pelaksanaan mengajarnya ini, guru tuh tidak hanya berperan aktif, tetapi juga lebih banyak melibatkan aktivitas siswa. Jadi, mulai dari kayak misalnya metode ceramah yang tanya jawab, misalnya metode ceramah seperti menyampaikan, kemudian ada sesi tanya jawab, diskusi, kemudian diberikannya tugas. Kemudian hal ini dilakukan agar kegiatan pembelajaran siswa itu tidak terhindar dari kejenuhan, rasa ngantuk, maupun rasa ngantuk. Itu sih jawaban dari saya, menurut pendapat saya, kemudian akan ditambahkan oleh anggota kelompok
kami, yaitu Jessica. Oke, izin menambahkan untuk pertanyaan Mirzam. Untuk yang apakah pembelajaran ini nih cocok gitu kan diterapkan dalam proses belajar mengajar. Kalau menurut saya guys, siswa, metode ini nih cocok untuk materi yang sulit dipahami gitu. Kayak materi kimia. Nah, itu tuh cocok. Tapi kalau untuk kayak materi IPS, itu tuh lebih enak ke diskusi kayak presentasi kayak gini. Nah, jadi kalau menurut saya sih terjadi pelajarannya lagi. Untuk pelajaran yang sulit dimengerti, itu tuh emang lebih lebih enak kita pakai sistem ceramah dibandingkan sistem presentasi yang kayak kita lagi lakuin tuh sekarang maksudnya, Bu. Baiklah, saya kembalikan kembali ke Nurzam. Bagaimana Nurzam tanggapannya atau pendapatnya? Baik, jadi yang dapat saya simpulkan untuk kombinasi ceramah itu seperti adanya tanya jawab. Dan untuk model direct instruction ini tergantung lagi dari mata pelajarannya. Seperti itu, Kak. Dia Nurzam, saya tambahkan kembali. Jadi karakteristik dari kombinasi ceramah ini supaya perhatian siswa itu tetap terarah selama penyajian berlangsung gitu. Terus merangsang siswa menjadi aktif maupun dalam memberikan feedback serta adanya motivasi belajar. Kemudian yang seperti yang disampaikan Jessica tadi itu cukup efektif kalau misalnya untuk dalam satu arah gitu, karena dibutuhkan kemampuan untuk mendengar dan menyimak yang baik. Jadi kalau misal kayak keseharian guru mengajar gitu menurut saya kembalikan ke Nurzam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh teman saya. Baiklah, izin ya, saya akan menjawab pertanyaan Yana yang nomor 3, yaitu tentang kekurangan yang A, yang hanya untuk kemampuan mendengar dan menyimak yang baik, tidak dapat melayani perbedaan kemampuan siswa. Nah, seperti yang kita tahu, model direct instruction ini kan seperti ceramah ya, seperti penjelasan. Nah, jadi di mana seorang guru itu kayak menjelaskan kepada siswanya itu seperti penjelasan, contohnya kayak pelajaran matematika. Jadi itu kayak dijelaskan semua seperti itu. Nah, dan untuk direct instruction ini hanya untuk siswa yang benar-benar memiliki kemampuan yang mendengar dan menyimak yang dengan baik. Kan untuk kemampuan siswa itu kan ada bermacam-macam. Ada yang bisa belajar hanya dengan praktek saja, dengan video. Terus misalnya ada juga yang hanya bisa belajar melalui buku saja tanpa harus didengarkan gitu. Nah, jadi untuk direct instruction ini misalnya bagi siswa yang memiliki metode belajar yang kayak harus praktek, itu tuh kurang bisa gitu. Karena seperti sebelumnya bahwa direct instruction ini hanya untuk orang-orang yang kemampuan menyimak dan mendengarkannya itu jelas. Terima kasih. Terima kasih Ayah. Selanjutnya saya kembalikan ke penanya. Bagaimana Yana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah paham. Baik, terima kasih.
Mohon maaf, sebelumnya saya ingin bertanya ke Bapak, apakah masih ada cukup waktu untuk kelompok kami atau dilanjutkan untuk sesi kedua? Oh, baiklah, jika masih ada waktu sedikit, kami akan membuka sesi 2. Tapi untuk sesi kedua ini hanya untuk 2 penanya. Baik, sesi keduanya akan saya buka. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan open mic-nya. Oh ya, tidak lupa untuk memberikan pertanyaannya di sesi komentar ya. Bagaimana teman-teman? Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Izin, Ninda. Ya, saya persilakan kepada Selina. Perkenalkan, nama saya Selina dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana cara kalian mengatasi kekurangan yang ada pada model pembelajaran ini? Terima kasih. Terima kasih kembali atas pertanyaannya, Selina. Selanjutnya sisa 1 pertanyaan, teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Ninda, saya mau nanya. Iya, dipersilakan kepada Rahma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahma Julianti Putri dari kelompok 4. Model pembelajaran itu kan berbagai macam ya. Biasanya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, yang saya ingin tanyakan itu situasi seperti apa yang cocok untuk menerapkan pembelajaran dengan metode direct instruction ini. Terima kasih.
terima kasih kembali kepada Rahma atas pertanyaannya. Kemudian mohon waktu sejenak untuk kelompok kami menjawab pertanyaannya. Izin menjawab. Tadi saya mau menjawab pertanyaan dari Selina, bagaimana cara mengatasi kekurangan pada model pembelajaran ini. Nah, pertama itu dari gurunya diharuskan untuk siswanya itu harus fokus dalam pelajaran, sehingga guru menyampaikan materi itu bisa dikuasai oleh siswa. Kemudian, dapat mengulas kembali pemahaman siswa, misalnya dengan tes-tes atau tes pengetahuan dan keterampilan siswa. Kemudian memberikan bahan materi ajar. Misalnya kan biasanya dosen-dosen kita itu memberikan PPT agar kita itu dapat membaca materi yang diberikan oleh dosen kita. Kemudian melakukan bimbingan. Bimbingan ini dapat untuk menguji siswa dalam penguasaan sebuah konsep ilmu pengetahuan. Kemudian siswa diberi waktu luang untuk mengasah materi atau pengetahuan. Nah, waktu untuk mengasah ini kemudian akan diulas kembali pemahamannya oleh guru. Kemudian mengevaluasi kemampuan siswa dan guru. Pada tahap ini, guru melakukan kajian ulang pada siswa tentang apa yang telah dipelajari. Siswa memberikan tanggapan agar bisa menjadi bahan evaluasi di masa depan. Nah, ini mungkin bisa diterapkan di kesimpulan bersama. Jadi, guru bertanya kepada siswanya apa kesimpulan atau rangkuman pelajaran kita hari ini. Jadi, siswa bisa menjawab dengan secara lisan, sehingga teman-temannya itu bisa mendengarkan lagi materinya. Jadi, bisa meningkatkan pemahaman. Yang terakhir, membuat latihan individu ke siswa. Misalnya itu, latihan tersebut berguna untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali, Jerin. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana Selina tanggapannya? Selanjutnya saya kembalikan ke penanya. Bagaimana tanggapannya Selina? Terima kasih jawabannya Ninda. Saya mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, beri kami waktu jenak ya teman-teman, sebentar. Bu moderator izin. Silakan kepada Restika. Nuzul, Bu. Mohon maaf. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Rahma, yaitu pada situasi apa pembelajaran direct instruction ini kan. Nah, yang pertama itu ketika guru ingin mengenalkan suatu bidang pembelajaran yang baru dan memberikan garis besar pelajaran dengan mendefinisikan konsep-konsep kunci dan menunjukkan keterkaitan di antara konsep-konsep tersebut.
Nah, yang kedua itu ketika guru ingin mengajari siswa suatu keterampilan atau prosedur yang memiliki struktur yang jelas dan pasti. Yang ketiga, jika guru ingin memastikan bahwa siswa telah menguasai keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan dalam kegiatan-kegiatan yang berpusat pada siswa, misalnya penyelesaian masalah. Nah, yang selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit. Situasi selanjutnya yaitu ketika guru ingin menunjukkan sikap dan pendekatan-pendekatan intelektual. Misalnya menunjukkan bahwa suatu argumen itu harus didukung oleh bukti-bukti ataupun penjelajahan ide yang tidak berujung pada jawaban yang logis. Yang tidak selalu berujung pada jawaban yang logis. Situasi selanjutnya ketika subjek pembelajaran yang akan diajarkan cocok untuk dipresentasikan dengan pola penjelasan, pemodelan, pertanyaan, dan penerapan. Situasi selanjutnya ketika guru ingin menumbuhkan ketertarikan siswa akan suatu topik. Selanjutnya, ketika guru harus menunjukkan teknik atau prosedur-prosedur tertentu sebelum siswa melakukan suatu kegiatan praktik. Kemudian ketika guru ingin menyampaikan kerangka-kerangka parameter untuk memandu siswanya dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok. Selanjutnya, ketika para siswa menghadapi kesulitan yang sama, yang dapat diatasi dengan penjelasan yang sangat terstruktur. Dan terakhir, ketika lingkungan mengajar tidak sesuai dengan strategi yang berpusat pada siswa atau ketika guru tidak memiliki waktu untuk melakukan pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, dari yang kami sebutkan itu merupakan situasi-situasi yang dapat digunakan guru dalam menggunakan model ini. Bagaimana? Saya kembalikan lagi kepada penanya. Bagaimana Rahma tanggapannya? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bisa saya tangkap. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Dan mohon maaf apabila jawaban kami sedikit kurang ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya maupun kelompok saya, karena kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, baik. Oke, halo. Mungkin terdengar ya? Oke, baiklah. Saya akan coba untuk membahas ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Nah, di situ saya tadi ada mendengar tentang sintaks ya. Nah, jadi sintaks itu sebenarnya adalah seperti aturan ya. Jadi seperti aturan di mana di dalamnya itu nanti ada langkah-langkah atau fase-fase yang mana kalau kita bolak-balik atau kita rubah satu langkahnya, maka sudah berubah nama modelnya itu. Jadi di dalam suatu model itu pasti ada sintaksnya. Karena sintaks ini berarti aturan ya atau tata cara. Nah, kemudian apa tadi pertanyaan? Saya tidak terlalu menyimak tadi. Terkait dengan kelemahan tadi ya, kalau nggak salah tadi. Jadi ada kelemahannya. Ada kelemahan dan juga kelebihannya ya. Nah, kalau untuk direct instruction itu karena model ini sebenarnya apa?
mengandalkan ceramah dan juga demonstrasi, maka mungkin beberapa bentuk-bentuk pembelajaran atau konsep tuh tidak bisa diakomodasi ya. Nah, tapi jangan kita mengira bahwa yang namanya model direct instruction ini selalu lemahnya saja gitu. Enggak gitu. Nah, jadi banyak sekali juga keunggulan-keunggulannya. Nah, di sini yang bisa saya jelaskan diantaranya adalah bahwa kalau model direct instruction di sini ini beberapa ada langkahnya ya. Nah, langkahnya itu yang pertama tuh bisa dalam bentuk pembukaan ya. Pembukaan sebagaimana biasa. Nah, di pembukaan ini nanti seorang guru itu diharapkan bisa menjelaskan ya dan menarik motivasi siswa gitu. Nah, mempersiapkan siswa untuk bisa siap belajar. Nah, di dalamnya juga di dalam pembukaan ini guru juga bisa menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Nah, kemudian tata cara belajarnya bagaimana? Nah, itu dijelaskan di pembukaan. Lalu selanjutnya setelah itu dilalui ada fase berikutnya tuh, ya. Nah, fase yang berikutnya itu adalah presentasi ya. Nah, presentasi. Nah, jadi di sini biasanya itu dengan ceramah ya. Ceramah dan otomatis ini satu arah nih awalnya ya. Satu arah dulu awalnya. Jadi kalau kita jadi guru, maka kita ngomong dulu terlebih dahulu, kita menjelaskan materinya satu demi satu perlahan-lahan. Pelan-pelan gitu. Ya. Dari yang mudah sampai ke yang sulit dijelaskan dulu pelan-pelan. Nah, baru setelah itu nanti ada namanya selain dengan menjelaskan, yang kita juga guru tuh boleh dengan demonstrasi. Misalkan kita mempersiapkan bahan-bahan praktikum sederhana dari rumah, kemudian kita bawa dan kita susun di depan siswa di atas meja. Nah, jadi ketika kita menjelaskan, kita juga bisa menunjukkan menunjukkan dalam bentuk nyatanya, realnya itu dalam bentuk demonstrasi. Misalkan contohnya laju reaksi. Nah, kita bawa nih contoh beberapa praktikum sederhana ya dari bahan-bahan sederhana yang ada di rumah, kemudian meminta mereka untuk menyaksikannya. Nah, itu demonstrasi namanya. Nah, itu juga bisa ya. Jadi selain dengan ceramah itu ya, ceramah, nah kita bisa dengan bantuan-bantuan yang lain ya, bisa dengan visual, termasuk yang tadi saya jelaskan, bisa dengan demonstrasi atau dengan PowerPoint misalkan. Itu juga boleh ya. Nah, setelah itu baru ada yang namanya guided practice ya. Itu seperti latihan terbimbing ya. Nah, di sini guru bersama siswa itu membahas soal ya atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konsep yang tadi dijelaskan. Nah, jadi kalau misalkan matematika ya tadi gurunya sudah menjelaskan rumus-rumusnya, nah, maka di guided practice inilah nanti guru mencoba menjelaskan persoalan dan juga cara menyelesaikannya bersama dengan siswa. Nah, setelah itu biasanya ada langkah latihan mandiri ya. Nah, latihan mandiri. Nah, kemudian ditutup sebagaimana biasa ya, penyimpulan gitu. Nah, itu adalah beberapa langkah umum ya. Nah, saya menemukan di sini kalau untuk direct instruction itu para ahli itu bisa berbeda-beda langkahnya, tetapi kurang lebih intinya itu sama ya. Jadi kalau misalkan kelompok 3 tadi menampilkan dengan langkah yang demikian, maka itu bisa saja ya. Nah, tergantung dari mana mengambilnya. Dan yang penting adalah bahwa filosofinya itu terpenuhi. Yang namanya direct instruction itu artinya pembelajaran itu dikemas secara langsung. Jadi dalam arti ini adalah ada ciri-ciri khususnya ya. Itu ada ceramah gitu. Ada ceramah, ada demonstrasi, kemudian nanti ada latihan terbimbing dan ada latihan mandiri. Jadi yang pertama tuh guru dulu mengajar ya. Kemudian ada guru dan siswa bersama-sama berlatih ya. Kemudian baru siswa sendiri ya. Itu namanya direct instruction. Nah,
Nah, kemudian terkait dengan materi tentu saja ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi tidak ada satu model yang mengklaim dia lebih baik dari model-model yang lain gitu ya. Ya. Setiap model-model pembelajaran itu pasti punya titik kelemahannya dan punya kritik ya, punya kritiknya sendiri-sendiri. Nah, oke. Oke, sampai sejauh ini mungkin ada yang mau dipertanyakan, saya persilahkan. Oke, cukup ya. Iya, Pak. Oke. Nah, baiklah untuk minggu depan nanti dilihat saja di gisinya. Jadi minggu depan rencana saya itu adalah pengumpulan tugas dan sekaligus langsung mempresentasikan. Ya, begitu terus nanti di minggu-minggu berikutnya. Nah, mudah-mudahan tidak ada halangan dan kendala. Oke, mungkin itu saja kita akhiri. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Sore, Pak. Salam sejahtera. Silahkan bagi yang ingin keluar dari ini ya, dari room ini dipersilahkan.